Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan untuk kebaikan, diberikan rezeki yang banyak, halal, berkah untuk bekal ibadah kepada Allah, dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan klasifikasi anak dengan hambatan pendengaran, atau biasa disebut dengan tunarungu. Oke, sebelum pembahasan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita mulai pembahasan. Beberapa pengertian tentang tunarungu. Yang pertama, anak tunarungu adalah anak yang tidak dapat mendengar, yakni kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa isyarat yang menitik beratkan pada indera penglihatan dan gerak tubuh untuk menegaskan kata atau kalimat yang ingin mereka sampaikan. Pengertian yang kedua, ketunarunguan adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi ringan, sedang, dan sangat berat, yang dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kurang dengar dan tuli, yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi. Masih lanjutan dari pengertian tunarungu. Yang ketiga, anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari dan membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Pengertian berikutnya, tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan dari segi pendengaran sehingga memerlukan pelayanan khusus. Pengertian berikutnya, tunarungu adalah seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara. Pengertian selanjutnya, tunarungu adalah seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70-35 desibel. Dan jika kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat kurang dari 35 desibel ISO, tidak dikategorikan tunarungu atau pendengarannya normal. Klasifikasi anak tunarungu. Untuk klasifikasi anak tunarungu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, kondisi tunarungu sangat ringan. Tunarungu kategori ini masih mampu mendengar suara dalam jarak dekat. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, kesulitan ini masih bisa diatasi dengan menempatkan anak pada posisi yang strategis. Yang kedua, kondisi tunarungu ringan. Tunarungu kategori ini hanya mampu mengerti percakapan dalam jarak 3 kaki dan harus dalam keadaan berhadap-hadapan. Tidak dapat memahami percakapan dalam bentuk diskusi
dan membutuhkan alat bantu dengar dan terapi wicara. Masih lanjutan tentang klasifikasi anak tunarungu. Yang ketiga, kondisi tunarungu sedang. Tunarungu kategori ini membutuhkan bantuan alat bantu dengar sepanjang waktu dan masih dapat belajar berbicara dengan mengandalkan bantuan pendengaran. Yang keempat, kondisi tunarungu berat. Tunarungu jenis ini tidak dapat belajar berkomunikasi tanpa ada teknik-teknik khusus dan secara edukatif. Anak dalam tingkatan ini dianggap tuli. Untuk belajar bahasa isyarat mulai mengemuka pada tingkatan kondisi ini. Klasifikasi anak tunarungu yang kelima yaitu kondisi tunarungu sangat berat atau parah atau tuli. Pada sebagian kecil kelompok dalam tingkatan ini masih dapat mendengar suara yang keras. Tunarungu dalam tingkatan ini cenderung untuk mengenali suara melalui getarannya daripada pola suaranya. Berdasarkan saat terjadinya, kondisi tunarungu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tunarungu prabahasa, yaitu kondisi tunarungu yang terjadi sebelum seseorang belajar dan mengembangkan bahasanya. Yang kedua, tunarungu pasca bahasa, yaitu individu kehilangan pendengarannya setelah belajar atau mempunyai konsep berbahasa. Klasifikasi tunarungu berdasarkan pada letak anatominya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tunarungu tipe konduktif, yaitu jika kerusakan pada pendengaran terdapat pada telinga bagian luar yang berfungsi sebagai alat pengantar suara. Yang kedua, tunarungu tipe sensorineural, yaitu kondisi tunarungu yang disebabkan oleh rusaknya saraf pendengaran. Yang ketiga, tunarungu gabungan dari tipe konduktif dan tipe sensorineural, yaitu klasifikasi tunarungu yang disebabkan oleh rusaknya pendengaran pada bagian luar dan pada saraf pendengarannya. Lanjut, klasifikasi tunarungu berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, tipe endogen, yaitu tunarungu karena faktor keturunan. Yang kedua, tipe eksogen, yaitu tunarungu karena faktor non-genetik. Berdasarkan tingkat kehilangan ketajaman pendengaran yang diukur dengan satuan desibel, klasifikasi anak tunarungu menurut Heri Purwanto adalah seperti berikut. A. Tunarungu sangat ringan. B. Tunarungu ringan. C. Tunarungu sedang. D. Tunarungu berat. E. Tunarungu sangat berat. Semakin tinggi kehilangan pendengaran, semakin lemah kemampuan mendengar suara atau bunyi, bahkan hanya merasakan getaran dari suara saja. Selain itu juga biasanya berdampak pada kemampuan komunikasi, terutama kemampuan bicara dengan artikulasi yang jelas, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami orang lain. Salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan artikulasi anak tunarungu adalah metode drill, yakni anak dituntut mengucapkan kata-kata secara berulang-ulang sehingga anak terbiasa bicara dengan ucapan yang tepat dan jelas yang disertai suara.
Cukup di sini pembahasan dari saya tentang pengertian dan klasifikasi anak dengan hambatan pendengaran atau disebut dengan tunarungu. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang selalu mendukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat bagi semua. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Semangat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.